Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi menjelang siang ya, ini udah siang tapi. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Hari ini kita akan menganalisis bagian-bagian sel. Kemudian kemarin kan kita sudah mempelajari ada dua jenis sel, yaitu sel apa? Sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian kemarin sudah kita menyelidiki perbedaannya. Letak perbedaannya ada beberapa nih. Ada dari letak vakulanya, ada dari apa lagi? Nukleus? Bentuk. Bentuk, ya. Bentuk. Terus apa lagi? Kloroplas. Yang satu ada kloroplas, yang satu tidak. Yang tidak apa? Hewan. Hewan tidak mungkin fotosintesis ya, tidak punya usia 7 tahun. Tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemarin kan Pak Tevan cuma hafal ini. Coba Pak Tevan nanti akan menayangkan apakah kalian masih ingat atau tidak. Bagian-bagian, oh sudah tidak ya. Bagian-bagian tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sebelumnya Pak Tevan akan menayangkan dari penampang mikroskop tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi terlebih dahulu Pak Tevan akan menayangkan sel yang ada di tubuh kita. Nah, kita akan melihat sel di tubuh manusia. Kita mau melihat sel apa ya? Ada yang mau request? Sel apa ya? Sel darah ya? Ya, oke. Benar, proses. Apakah kalian sudah terlihat? Masih agak blur. Agak blur. Oh, ini agak kayak bercak-bercak ya. Jadi darah ketika kita perbesar menggunakan mikroskop akan seperti ini. Ini kayaknya sampelnya sel darah merah nih. Kita perbesar 10 kali. Wow, seperti nyamuk. Oh, enggak, sorry. Seperti semut, kumpulan semut nih. Kita perbesar lagi. Nah, kayak bentuknya bunder agak pipih ya. Nah, kayak apa ya? Kayak susunannya kayak paving gitu kan. Kalau susunan dalam tumbuhan jaringannya. Jadi kalau kalian melihat bagian yang ungu-ungu ini adalah inti sel. Kumpulan sel membentuk suatu jaringan. Jaringan tumbuhan itu seperti batu bata posisinya. Jadi terkotak-kotak. Ini adalah yang namanya jaringan palisade. Jaringannya terkotak-kotak seperti ini. Ini adalah inti selnya, nukleusnya. Ya, tadi apa? Kalau sel hewan itu tidak beraturan. Sel manusia juga termasuk sel hewan. Tidak beraturan. Kalau sel tumbuhan beraturan. Yaitu di sini kotak-kotak semua ya bentuknya ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan perbesar dengan kapasitas tidak 100 kali, tetapi lebih besar lagi. Tapi Pak Tevan tidak menggunakan mikroskop. Pak Tevan menggunakan perbesaran ini. Coba Pak Tevan searchingkan. Di sini kita bisa putar-putar. Kita akan coba perbesar ya. Nah. Oh, terlalu bergeser. Nah. Coba sekarang untuk bagian-bagian dari sel hewan. Pak Tevan akan coba menggaris. Apa namanya? Vakula. Bukan vakula. Ribosom. Yang biru. Mitokondria. Nah, mitokondria. Yang nomor 2 ini apa ya? Bagian terluar dari sel hewan. Dinding Sel. Dinding sel.
Bagian yang ketiga, bagian inti dari sel hewan. Nukleus. Nukleus. Bagian keempat dan kelima. Apa ini? RE yang keempat, RE. Apa RE? RE apa badan Golgi? Badan Golgi. Badan Golgi. Badan Golgi. Yang nomor 5 baru RE. RE. Retikulum endoplasma. Nah, wah ini bisa nih. Nah, jadi di tubuh kalian itu terdapat berjuta-juta bahkan lebih sel seperti ini. Sangat detail, luar biasa. Kita patut bersyukur dengan Tuhan karena menciptakan kita sangat-sangat detail. Bahkan di inti sel yang kecil seperti ini, bahkan ada detailnya. Nah, ini ada, jika kita bisa berputar, ada pori-porinya itu sangat detail. Dimulai dari yang bagian atas. Apa ini? Yang dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Kloroplasma. Kloroplas atau kloroplasma. Nomor 2, bagian terluar yang paling tebal daripada sel yang lain. Apa ini? Dinding sel. Nomor 3, apa ini? Jangan sampai terbalik. RE. Retikulum endoplasma. Nomor 4. Apa ini? Yang bundel mitokondria. Ya. Nomor 4. Vakuola. Nomor 5. Nukleus. Apa? Nukleus. Bukan. Vakuola. Vakuola. Tuh hilang. Oh enggak. Nomor 6. Apa ini? Nukleus. Ada perbedaan kalau di sel hewan nukleusnya terletak di tengah, di intinya. Tetapi jika di sel tumbuhan nukleusnya terletak di pinggir dan vakuolanya lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Ini tadi nukleus. Nomor 7, badan Golgi. Ini ribosom ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Baik laki-laki ataupun perempuan, semua organ tubuhnya seperti ini. Dimulai dari kepala, ada rangka, kemudian ada otot, ada organ-organ yang lain, ada usus, Pak Tevan besar, ada lambung, ada hati, ada jaringan-jaringan pada paru-paru. Kita masuk ke dalam bagian ususnya. Nah, jadi usus itu kalau diurai panjang sekali, masuk bagian di sistem pencernaannya. Jadi detail sekali ya, kita bisa melihat setiap bagian, setiap organ memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan geser. Nah, lagi, udah ini dulu. Dimulai dari atas. Apa ini? Otot. Otot. Otot termasuk dalam Sistem gerak.
Sistem gerak aktif atau pasif kalau otot? Aktif. Aktif. Yang pasif itu adalah yang rangka ya. Ya, kalau tulang atau rangka itu sistem gerak pasif. Otot yang menggerakkan tulang. Kemudian yang ini, apa ini? Lambung. 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 Termasuk sistem Pencernaan. pencernaan. Fungsinya apa? Untuk menguraikan makanan. Mengurai, kemudian pencernaan secara kimiawi berada di lambung, menghancurkan makanan, mencerna makanan. Kemudian ini, yang paling atas. Jantung. Jantung. Termasuk sistem Peredaran darah. peredaran darah. Darah dipompa dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung lagi, itu peredaran darah kecil, kemudian dari darah besar, dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung lagi. Yang ini, apa ini? Paru-paru. Paru-paru. Sistem Pernapasan. pernapasan. Manusia. Nah, ini gambarnya manusia. Ini Hati. 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 jangan salah ya, hati adalah organ paling besar. Terbesar itu adalah hati. Terletak di sistem mana nih hati? Sistem Ekspresi. ekskresi. Selain itu, Pencernaan. sistem pencernaan juga. Yang ini, yang bagian bawah. Tidak jelas gambarnya. Kelamin. Sistem sistem bukan. Ekskresi ginjal ya, iya sih pengeluarannya sih. Sistem Reproduksi. Ya. Nanti kita akan mempelajari di kelas 9. Reproduksi. Oke. Tadi kan kalian sudah mempelajari bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian juga sudah mempelajari tentang organ di dalam tubuh manusia dan juga sistem organ di tubuh manusia yang memiliki fungsi tersendiri-sendiri. Nah, setelah ini penampangnya dengan gambar ya, kalian menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Pengumpulannya kapan? Kapan nih? 1 minggu, 2 minggu? 1 bulan. Tuh, jangan Tahun. 1 bulan. Materinya sudah ganti. 1 minggu berarti. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti tugasnya dibuat, kemudian dikumpulkan. Ya. Terima kasih Pak Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.